Hai guys, welcome back to my channel. Mau tahu berita bola hari ini dan bagaimana analisa beritanya? Semuanya hanya di Rosa Bola. Welcome back to my channel guys. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam pelindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di video kali ini aku akan membahas tokoh kunci alias il protagonista di lini belakang AC Milan. Walaupun ia relatif baru bergabung di Milan dan juga bukan kapten Milan, tetapi kontribusinya begitu krusial dalam mengawal lini belakang AC Milan. Ia menjadi bek tengah yang tak tergantikan di AC Milan. Siapakah dia? Here is Simon Kjær, sang benteng Viking tangguh yang dimiliki skuad rossoneri saat ini. Oh ya, walaupun rekor tak terkalahkan Milan akhirnya terhenti, namun hal ini tentu tidak menyurutkan semangat untuk mendukung tim kesayangan kita. Mengutip apa yang dikatakan Bill Shankly, sang legenda Liverpool, "If you don't support us when we draw or lose, don't support us when we win." Nah, di pertandingan terakhir walaupun AC Milan pada akhirnya hanya meraih hasil seri 2-2, namun perjuangan dan keteguhan mental para pemain Milan patut diacungi jempol. Berbagai drama terjadi mulai tertinggal 0-2, penalti yang gagal, sundulan selatan yang membentur Mistar, gol yang dianulir hingga gol di injury time yang menyelamatkan AC Milan. Hasil boleh seri, tetapi kita telah melihat tumbuhnya determinasi dan keteguhan mental dari skuad muda AC Milan. Ini adalah modal yang sangat bagus dalam mengarungi sengitnya persaingan di Serie A musim ini. Back to video guys, Simon Kjær adalah salah satu pemain berpengalaman yang telah malang melintang di berbagai liga teratas benua Eropa. Bagi aku pribadi, ia adalah sosok kunci yang mampu mengangkat kualitas lini belakang Milan saat ini. Lalu bagaimana kisah awalnya menjadi pemain sepak bola profesional? Ini dia beritanya hanya di berita Rosa Bola. Pemain ini bernama lengkap Simon Thorup Kjær dan lahir pada 26 Maret 1989. Ia lahir dan menghabiskan masa kecilnya di sebuah kota yang bernama Horsens. Kjær mulai bermain bola saat ia masih berusia 4 tahun. Karena bakatnya ini, orang tuanya lalu membawanya bergabung ke klub kecil Lund IF yang terletak di dekat kota Horsens. Pada tahun 2004, ia bergabung ke tim Akademi Midtjylland, di mana ayahnya yang menjadi manajer tim saat itu. Di akademi inilah Kjær berpindah posisi dari seorang gelandang menjadi bek tengah, posisi yang pada akhirnya menjadi spesialisasinya. Di bulan Juni 2006, Kjær memulai debutnya di tim senior Midtjylland di Viasat Cup. 2 bulan kemudian, ia menandatangani kontrak profesionalnya bersama klub ini dengan durasi kontrak 3 tahun hingga tahun 2009. Di bulan Januari 2007, ia lalu dipromosikan ke dalam tim utama Midtjylland yang berkompetisi di Danish Superliga. Debutnya di Superliga dimulai pada 30 September 2007 dan membawa timnya menang 2-0 atas AGF. Selama 2 musim, ia lalu mencatatkan 19 kali penampilan bersama klub kasta teratas Liga Denmark ini. Di bulan Februari 2008, Kjær mulai merantau ke negara Eropa lainnya. Ia lalu menandatangani kontrak selama 5 tahun dengan klub Serie A Palermo. Ia baru memulai debutnya di Serie A pada tanggal 26 Oktober 2008. Ia masuk sebagai pemain pengganti di saat timnya kalah 1-3 melawan Fiorentina. Sejak saat itu, ia mulai mengisi starting 11 dan bahkan pada 2 November 2008, ia mampu mencetak gol pertamanya di Serie A saat Palermo mengalahkan Chievo 3-0. Di tahun ini pula, majalah La Gazzetta dello Sport memasukkan namanya sebagai pemain U21 terbaik kedua. Di musim pertamanya, ia sudah mampu mencetak 3 gol dan tampil sebanyak 27 kali bersama Palermo. Di
Di musim 2009-2010, ia menjadi bek tengah andalan klub Palermo dengan duetnya yang terkenal dengan Cesare Bovo. Ia hanya absen sekali memperkuat klub ini. Kemudian di bulan Januari 2010, ia dianugerahkan penghargaan Danish Footballer of the Year for 2009 dan klubnya Palermo pun mampu berada di posisi 5 besar Serie A 2010. Walau klub-klub seperti Juventus dan Manchester United tertarik untuk merekrutnya, Kjær memutuskan untuk menerima kontrak klub Bundesliga VfL Wolfsburg pada 8 Juli 2010. Pada 20 Agustus 2010, ia memulai debutnya di Bundesliga kala timnya kalah 1-2 dari raksasa Bundesliga Bayern Munchen. Walau duetnya dengan Andrea Barzagli cukup menjanjikan di awal-awal musim kompetisi, ia pada akhirnya mengalami sedikit masalah dengan pelatih baru Felix Magath yang menggantikan pelatih Steve McClaren. Pada 30 Agustus 2011, ia lalu dipinjamkan ke klub Serie A AS Roma yang saat itu sedang mencari pengganti Filipe Mexes yang hijrah ke AC Milan. Ia memulai debutnya bersama AS Roma pada tanggal 17 September 2011 saat timnya bermain imbang 0-0 dengan Inter Milan. Selama memperkuat AS Roma, ia dianggap tidak maksimal. Selain sempat mengalami cedera, ia juga kerap melakukan blunder yang tidak perlu. Sebagai contoh, kartu merah dan hukuman penalti saat klubnya melawan rival sekotanya Lazio dan berujung pada kekalahan Roma 1-2. Pada musim 2012-2013, ia pun kembali memperkuat VfL Wolfsburg. Walaupun klubnya sempat mengalami pergantian pelatih, posisinya sebagai bek tengah utama di klub ini tidak tergantikan. Sampai dengan akhir musim 2012-2013, ia telah mencatatkan 25 penampilan dengan torehan 2 gol di semua ajang kompetisi. Pada Juli 2013, Kjær memutuskan bergabung dengan klub yang baru saja mengalahkan AC Milan, yakni Lille, dengan durasi kontrak selama 4 tahun. Di pertandingan pertama musim 2013-2014, ia langsung memulai debutnya di Ligue 1 dan mengantarkan Lille menang 1-0 atas FC Lorient. Ia tampil cemerlang di klub ini dengan rekan duetnya Marco Bassa. Di musim ini, klubnya hanya kebobolan 20 gol dari 38 pertandingan dan mencatatkan 21 kali clean sheet. Kjær pun menjadi bagian dari The League One Team of the Season. Di musim 2014-2015, ia memulai debutnya bersama Lille di ajang kualifikasi UEFA Champions League dan UEFA European League. Pada 18 September 2014, ia mencetak gol pertamanya di ajang Liga Eropa kala timnya bermain imbang 1-1 dengan FC Krasnodar. Pada tanggal 17 Januari 2015, ia sempat mengalami cedera paha yang harus membuatnya absen selama 2 pertandingan bersama Lille. Setelah sembuh, ia pun kembali mendapatkan posisi utamanya. Di musim ini, ia telah bermain sebanyak 42 kali di semua ajang kompetisi dengan torehan 3 gol. Pada tanggal 16 Juni 2015, Kjær kemudian memutuskan untuk hijrah ke klub besar Turki Fenerbahçe. Ia memulai debutnya di klub ini kala timnya bermain imbang 0-0 dengan Shakhtar Donetsk pada putaran ketiga UEFA Champions League. Di klub ini, ia menjadi bek tengah utama dan tampil sebanyak 45 kali dengan torehan 2 gol di seluruh ajang kompetisi. Di musim 2016-2017, ia pun dipercaya menjadi kapten tim dan kembali berpartisipasi di babak kualifikasi UEFA Champions League dan selanjutnya UEFA European League. Di musim keduanya ini, ia tampil dalam 43 penampilan dengan torehan 3 gol. Momen yang kita ingat di musim ini adalah ketika ia berseteru dengan Zlatan Ibrahimovic yang kala itu memperkuat Manchester United pada match day ketiga grup A Liga Eropa 2016-2017. Kala itu Fenerbahçe mampu mengalahkan Manchester United 2-1. Akibat Fenerbahçe dilarang tampil di kompetisi Eropa, Kjær pun hijrah ke klub La Liga Sevilla pada 2 Agustus 2017. Ia langsung memulai debutnya di matchday pertama La Liga yang mempertemukan Sevilla dan Espanyol.
Namun setelah ini penampilannya menjadi tidak maksimal akibat 3 kali cedera yang dialaminya di musim 2017-2018. Namun ia sempat tampil sebanyak 27 kali penampilan dan mencetak 3 gol. Di musim selanjutnya ia tampil lebih baik dan hanya 1 kali mengalami cedera hamstring serta tampil sebanyak 37 kali di seluruh ajang kompetisi. Pada 1 September 2019, Kjaer lantas dipinjamkan ke klub Serie A Atalanta. Namun di klub ini ia tidak mampu memenuhi ekspektasi pelatih Gian Piero Gasperini dan gagal mendapatkan tempat utamanya. Bahkan kontrak peminjamannya dihentikan 6 bulan lebih cepat dari seharusnya. Semoga pelatih Atalanta tidak menyesal ya kalau melihat penampilan Kjaer sekarang di AC Milan. Akhirnya petualangan Simon Kjaer bersama skuadra El Rossoneri pun dimulai pada tanggal 13 Januari 2020. Ia setuju dipinjamkan dengan opsi permanen ke AC Milan di sisa musim 2019-2020. AC Milan sebenarnya telah tertarik dengan pemain ini saat ia masih memperkuat Palermo di tahun 2010. Namun, kesepakatan saat itu tidak tercapai. Pada 15 Januari 2020, ia langsung memulai debutnya saat mengantarkan kemenangan AC Milan 3-0 atas Spal di babak 16 besar Coppa Italia. Sejak saat itu, ia pun mulai mendapatkan kepercayaan pelatih Stefano Pioli untuk menemani Kapten Alessio Romagnoli di jantung pertahanan AC Milan. Pada 15 Juli 2020, AC Milan pun mempermanenkan statusnya dengan durasi kontrak hingga 30 Juni 2022. Lalu bagaimana dengan karir timnasnya? Simon Kjaer bisa dikatakan sebagai bintang timnas Denmark saat ini yang juga merupakan kapten timnas Denmark. Ia mengawali kiprahnya di timnas U19 Denmark pada tanggal 19 September 2006 pada usia 17 tahun. Ia lalu tampil sebanyak 10 kali penampilan dan mencetak 1 gol. Ia pun lantas dipanggil memperkuat timnas U21 Denmark pada bulan Mei 2008. Pelatih timnas senior Denmark, Morten Olsen, lantas memanggil Simon Kjaer pada Februari 2009 berkat performanya yang impresif bersama Palermo. Ia diproyeksikan sebagai pengganti bek tengah legenda Denmark saat itu, Martin Laursen, yang pernah juga memperkuat AC Milan di periode 2001 sampai 2004. Ia pun terpilih menjadi bagian dari skuad Denmark di Piala Dunia 2010 dan tampil di pertandingan melawan Belanda dan Kamerun. Ia pun kembali memperkuat Denmark di Piala Eropa 2012 dan selalu menjadi starting 11 di 3 pertandingan awal penyisihan grup. Prestasi timnas Denmark lalu mengalami kemunduran dan gagal lolos di Piala Dunia 2014 serta Piala Eropa 2016. Pada 3 Juni 2016, ia lalu ditunjuk sebagai kapten timnas Denmark dan mampu mengantarkan Denmark menuju Piala Dunia 2018. Ia menjalani debutnya sebagai kapten timnas Denmark saat pertandingan menghadapi Peru. Timnas Denmark saat itu mampu lolos hingga babak 16 besar sebelum kalah adu penalti dengan Kroasia. Selanjutnya, ia pun kembali melanjutkan kiprahnya di babak kualifikasi Piala Eropa 2020 dan mampu mengantarkan timnya lolos ke Piala Eropa 2020. Pada 14 Oktober 2020, Kjaer memainkan pertandingan ke-100-nya bersama timnas Denmark. Simon Kjaer dikenal sebagai bek tengah agresif yang tak segan membantu penyerangan dan kerap mencetak gol di situasi bola mati. Keunggulan lainnya adalah kemampuannya dalam melakukan intercept penting yang menyelamatkan daerah pertahanannya. Ia juga sangat kuat berduel 1 lawan 1 dengan penyerang lawan. Bahkan saking agresifnya, ia kerap memancing emosi striker lawan. Tak heran, Lord Ibra pernah sangat emosi dengannya dulu. Ia pun juga memiliki kemampuan komunikasi yang baik sehingga sangat pantas ia menjadi kapten timnas Denmark. Di AC Milan sendiri, kala Kapten Alessio Romagnoli cedera, ia mampu menjalankan perannya dengan sangat baik ketika diduetkan dengan pemain-pemain lain seperti Gabbia, Matteo Musacchio, dan Leo Duarte. Bagiku Simon Kjaer adalah tokoh utama di balik kokohnya pertahanan AC Milan sejauh ini. Ia pun menjadi salah satu sosok senior selain Zlatan Ibrahimovic yang akan membimbing para pemain muda Milan lainnya, terutama Class of 99.
Semoga ia bisa terus tampil konsisten dan tidak sering diganggu cedera ya di sepanjang musim ini. Semoga bisa memberikan penampilan maksimal bagi skuad AC Milan. Dan juga bisa mengikuti jejak pendahulunya Martin Laursen yang menjadi bagian dari tim AC Milan yang menjadi Scudetto di musim 2003-2004. Amin, amin, amin. That's it for today guys. Kalau kalian punya info lain soal benteng Viking tangguh ini, silahkan komen di kolom komentar ya. Stay safe and well everyone. Bye! Thank you banget udah ikutin video-video dari aku. Jangan lupa untuk terus ingetin like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Untuk itu jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk update video-video terbaru dari Rosa Bola. See you in the next video. Bye!